Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk seluruh Bapak dan Ibu Purnabakti, para pejuang keluarga yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk bangsa dan negara. Tulisan ini bukan sekadar informasi biasa. Ini bukan hanya tentang angka yang masuk ke rekening, melainkan tentang hak yang telah lama dinantikan. Karena itu, bacalah dengan tenang dan jangan terburu-buru. Apa yang akan kita bahas menyangkut kepastian yang selama ini ditunggu dalam diam, tentang harapan yang sempat tertunda, dan tentang jawaban resmi yang akhirnya benar-benar datang. Selama berbulan-bulan, bahkan bagi sebagian orang hingga bertahun-tahun, kata "rapel" sering terdengar namun jarang benar-benar dirasakan. Di grup WhatsApp pensiunan, pertanyaan yang sama terus berulang. Apakah sudah cair atau belum? Ada yang mengatakan sudah, ada yang belum menerima, dan tidak sedikit yang khawatir terhadap kabar hoaks. Di tengah ketidakpastian itu, tumbuh perasaan campur aduk antara harap dan ragu. Setiap notifikasi ponsel terasa penting. Setiap kabar menjadi bahan diskusi. Namun kepastian yang jelas seringkali terasa jauh dan menggantung. Kini situasinya berbeda. Pemerintah Republik Indonesia telah memastikan secara resmi bahwa dana rapor kenaikan gaji pensiunan benar-benar dicairkan. Ini bukan lagi sekadar wacana atau kabar berantai. Proses ini dijalankan melalui mekanisme resmi negara, melibatkan Kementerian Keuangan dan PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun. Kepastian ini hadir setelah melalui proses panjang dan tidak sederhana. Verifikasi data dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada kesalahan sasaran, tidak ada penyalahgunaan, dan tidak ada hak yang terlewat. Perlu dipahami bahwa keterlambatan sebelumnya bukanlah bentuk pengabaian. Sistem administrasi negara membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kebijakan baru dengan data jutaan penerima. Ada proses pengesahan, penyesuaian sistem, dan sinkronisasi anggaran yang harus dilalui. Semua itu dilakukan demi memastikan dana benar-benar sampai kepada yang berhak. Negara berkewajiban menjaga akurasi dan keamanan. Justru kehati-hatian inilah yang menjadi alasan proses berjalan bertahap. Dan kini, kewajiban tersebut telah mulai ditunaikan secara resmi. Dana rapel sendiri adalah selisih pembayaran akibat kenaikan gaji pensiun yang berlaku surut. Artinya, ketika kebijakan kenaikan ditetapkan, pembayaran sebelumnya masih menggunakan nominal lama selama beberapa waktu. Selisih antara gaji lama dan gaji baru itulah yang disebut rapel. Selisih ini tidak hangus dan tidak dihapus. Negara mencatatnya sebagai kewajiban yang harus dibayarkan. Karena itu, dana yang diterima sekarang adalah hak penuh para pensiunan, bukan bantuan sosial, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara. Penerima dana rapel mencakup pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang memenuhi syarat administratif. Selain itu, janda, duda, dan anak yatim piatu yang terdaftar sebagai ahli waris juga termasuk dalam daftar penerima. Negara tidak membedakan bentuk pengabdian. Semua yang tercatat dalam sistem dan memenuhi ketentuan mendapatkan perlakuan yang sama. Data penerima dikelola secara terpusat oleh PT Taspen dan diperbarui secara berkala untuk menjaga validitasnya. Proses pencairan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Sistem ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, terutama bagi pensiunan lanjut usia. Tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu antre panjang, dan tidak perlu membawa berkas tambahan. Cukup memeriksa saldo melalui ATM atau layanan perbankan digital. Dana masuk secara otomatis sesuai jadwal penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah. Namun perlu dipahami bahwa nominal dana rapel setiap orang berbeda. Perbedaan ini bukan karena kesalahan atau ketidakadilan, melainkan berdasarkan data masing-masing penerima. Besarnya dipengaruhi oleh gaji pokok terakhir, golongan, pangkat, masa kerja, serta jumlah bulan keterlambatan pembayaran. Semua perhitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer. Karena itu, tidak tepat membandingkan jumlah yang diterima satu orang dengan yang lain. Jika dana belum masuk, jangan langsung panik. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memastikan keamanan transaksi. Jika ada tangga atau rekan yang sudah menerima sementara Anda belum, itu bukan berarti hak hilang. Selama status kepesertaan aktif dan data valid, dana tetap akan dibayarkan. Tahapan ini adalah bagian dari mekanisme penyaluran nasional yang terstruktur. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan penundaan adalah belum dilakukannya proses autentikasi atau verifikasi berkala.
Proses ini penting untuk memastikan penerima masih hidup dan berhak menerima pensiun. Jika tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sistem dapat menahan sementara pencairan. Namun hak tidak dihapus. Setelah verifikasi diselesaikan melalui aplikasi resmi atau bank mitra, pencairan akan dilanjutkan. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Banyak pensiunan tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital atau ponsel pintar. Pendampingan dari anak dan cucu dapat membantu proses verifikasi berjalan lancar. Dengan memastikan data selalu aktif dan benar, potensi keterlambatan dapat dihindari. Pendampingan ini bukan sekadar bantuan teknis, tetapi bentuk kepedulian terhadap hak orang tua. Di tengah kabar baik ini, kewaspadaan tetap diperlukan. Setiap kali ada pencairan dana besar, modus penipuan sering meningkat. PT Taspen dan bank tidak pernah meminta PIN, OTP, atau data rahasia melalui telepon maupun pesan singkat. Tidak ada biaya administrasi atau potongan tambahan. Jika ada pihak yang meminta data pribadi dengan alasan percepatan pencairan, itu adalah penipuan yang harus diabaikan. Dana rapel sebaiknya digunakan dengan bijak. Bagi sebagian pensiunan, dana ini dapat membantu memenuhi kebutuhan kesehatan yang tertunda. Pemeriksaan rutin, pembelian obat, dan perawatan menjadi prioritas penting di masa pensiun. Selain itu, kebutuhan pokok rumah tangga juga dapat dipenuhi dengan lebih tenang. Pengelolaan yang bijak akan memberikan manfaat jangka panjang. Sebagian penerima mungkin memilih menyisihkan sebagian dana sebagai cadangan darurat. Keputusan ini sangat bijaksana, karena rasa aman di masa pensiun jauh lebih penting daripada keuntungan cepat yang berisiko. Hindari tawaran investasi dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak kasus menunjukkan bahwa iming-iming tersebut justru berakhir pada kerugian. Bagi ahli waris seperti janda, duda, dan anak yatim piatu, dana rapel memiliki makna lebih dalam. Ini adalah bentuk pengakuan negara atas pengabdian almarhum atau almarhumah. Hak keluarga tetap dilindungi meskipun yang bersangkutan telah wafat. Jika ada kendala, jalur pengaduan resmi tersedia dan dapat dimanfaatkan tanpa rasa takut. Lebih dari sekadar uang, dana rapel adalah simbol penghargaan. Ini adalah bukti bahwa pengabdian tidak dilupakan ketika seseorang memasuki masa pensiun. Negara hadir untuk menjaga kesejahteraan dasar dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Berlaku surutnya kebijakan kenaikan adalah bentuk keadilan agar hak tetap seimbang. Masa pensiun bukan akhir perjalanan, melainkan fase baru kehidupan. Dalam fase ini, kebutuhan tetap berjalan dan harga diri tetap dijaga. Banyak pensiunan memilih diam ketika menghadapi kesulitan. Karena itu, kepastian pencairan dana rapel memberikan ketenangan batin. Ini bukan hanya tentang nominal, tetapi tentang rasa dihargai. Pada akhirnya, kepastian telah datang dan hak sedang ditunaikan. Komitmen negara telah ditegaskan melalui realisasi nyata, bukan sekadar janji. Semoga dana rapel yang diterima membawa manfaat, keberkahan, dan ketenangan bagi seluruh penerima. Gunakan dengan bijak, jaga keamanan data, dan tetap waspada. Pengabdian panjang yang telah diberikan tidak pernah sia-sia, dan hari ini penghargaan itu telah diwujudkan secara nyata.